Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Sirahayu dengan NIM 1801656 dari Adpen B5B akan menjelaskan mengenai kualitas kehidupan kerja di dalam organisasi. Ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Salah satunya ada konsep kualitas kehidupan kerja, ada job enrichment dan job enlargement, ada hubungan kualitas kehidupan kerja dan kinerja, dan yang terakhir ada masalah kualitas kehidupan kerja dalam suatu organisasi. Bahasan yang pertama yaitu mengenai konsep kualitas kehidupan kerja. Kualitas kehidupan kerja merupakan terjemahan dari Quality of Work Life atau QWL. Istilah ini masih jarang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan kepegawaian di Indonesia. Namun demikian, keberadaan QWL dalam keseharian kerja di sini memiliki keterkaitan yang perlu diperhatikan oleh para pimpinan organisasi karena terkait dengan produktivitas dan kinerja pegawai. Lalu, pendapat Nadler dan Lawler ini memandang bahwa sebuah perhatian atau kepedulian terhadap dampak kerja pekerjaan untuk mengikut sertakan pegawai dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Maka dapat dipahami juga bahwa QWL ini terkait dengan manajemen lembaga, khususnya bagaimana melibatkan pegawai dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dalam sebuah organisasi. Lalu, Stan Kesen mengemukakan bahwa mutu kehidupan kerja mengacu kepada bagaimana efektifnya lingkungan pekerjaan memenuhi keperluan-keperluan pribadi dan nilai-nilai para karyawan. Lebih jauh juga, Kesen juga mengemukakan mengenai 8 kategori utama yang merupakan mutu kehidupan kerja menurut Richard E. Walton. Salah satunya yaitu ada kompensasi yang memadai dan wajar, kondisi-kondisi yang aman dan sehat, kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan kapasitas manusia, kesempatan untuk pertumbuhan dan jaminan yang berkesinambungan, perasaan termasuk dalam suatu kelompok, hak-hak karyawan, kerja dan ruang kerja keseluruhan, dan yang terakhir ada relevansi sosial kehidupan kerja. Yang selanjutnya, ada pun dorongan terhadap peningkatan mutu kehidupan kerja disebabkan oleh 2. Yang pertama itu ada desain organisasi klasik yang kurang memperhatikan terhadap kebutuhan manusia. Perkembangan organisasi sampai saat ini telah menjadikan organisasi itu sebagai sebuah sistem sosial layaknya manusia. Padahal pada awalnya organisasi ini dipandang sebagai suatu wadah tempat bekerja sama orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi bersama. Maka berdasarkan ketidakpuasan tersebut, organisasi kemudian dipandang perlu untuk dijadikan sebagai sesuatu yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dan adapun juga organisasi ini betul-betul diposisikan sebagai organisme yang tumbuh dan berkembang. Yang kedua ada berubahnya kebutuhan dan aspirasi pegawai. Dorongan terhadap kebutuhan dan aspirasi pegawai yang terus meningkat dan mengharapkan diposisikan dapat diperlakukan secara lebih manusiawi. Karena dalam perkembangannya sampai saat ini bermunculanlah organisasi serikat buruh, organisasi profesi, dan atau organisasi pekerja yang tujuannya ingin memperjuangkan nasib pekerja menjadi lebih baik. Bahasan selanjutnya mengenai job enrichment atau pengayaan pekerjaan. Kosen mendefinisikan bahwa pengayaan pekerjaan ini merupakan suatu bentuk mengubah atau memperbaiki suatu pekerjaan sehingga seorang pekerja ini mungkin lebih dimotivasi. Ia memberi kepada karyawan kesempatan untuk pengenalan, pencapaian, pertumbuhan, dan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, di antara contohnya itu untuk meningkatkan kualitas dari tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai, misalnya ketika seorang sekretaris yang bertanggung jawab untuk membuat surat diberikan kepercayaan untuk mengeluarkan semua surat di bawah kendali sekretaris tersebut. Artinya, kualitas surat yang harus dikeluarkan harus menjadi tanggung jawab sekretaris sebelum dikeluarkan oleh organisasi, baik surat internal maupun surat eksternal. Lalu yang selanjutnya mengenai job enlargement atau perluasan pekerjaan yang merupakan peningkatan kuantitas atau jumlah tugas yang harus ditanggung oleh pekerja karena pada dasarnya hal ini juga dilakukan karena ada kepercayaan manajemen terhadap individu atau pegawai untuk melakukan hal yang lebih besar. Dan rasa kepercayaan manajemen atau organisasi terhadap karyawan ini tuh merupakan suatu kondisi yang dibangun bersama oleh manajemen beserta pegawai. Contohnya seperti memberikan tugas tambahan kepada sekretaris untuk menyiapkan bahan rapat atau bahan presentasi pimpinan. Yang selanjutnya mengenai hubungan kualitas kehidupan kerja dan kinerja.
Kualitas kehidupan kerja memiliki hubungan yang positif dengan kinerja, tetapi hal ini tidaklah mutlak. Artinya, jika kualitas kehidupan kerja suatu organisasi baik, maka organisasi ini lebih memungkinkan menjadi lebih baik. Namun demikian, tidak semua organisasi yang kualitas kehidupan kerjanya baik akan memiliki kinerja yang baik. Lalu, biasanya masalah-masalah yang sering muncul dalam penciptaan kualitas kehidupan kerja di dalam sebuah organisasi diklasifikasikan berdasarkan kondisi manusia, kondisi organisasi, dan kondisi fisik lingkungan kerja. Karena kondisi manusia ini juga berkaitan dengan karakteristik orang-orang yang ada di dalam organisasi yang membantu kekhasan tertentu, atau tiap orang itu berbeda sifatnya, seperti itu. Yang dimana antara perbedaan tiap orang itu akan menjadi budaya dalam sebuah organisasi. Lalu yang terakhir, mengenai pemecahan masalah dalam organisasi ini dapat ditangani melalui beberapa hal. Yang pertama ada pengayaan pekerjaan, menciptakan pekerjaan yang menyeluruh, menggilirkan pekerjaan, pujian dan penghargaan, pendelegasian wewenang, dan yang terakhir mengubah lingkungan kerja. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.